Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriati. Jadi, kali ini saya akan membahas mengenai interpretasi realitas budaya pada keyakinan atau kepercayaan. Nah, interpretasi itu sebenarnya apa sih? Jadi, interpretasi adalah tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi. Kemudian selanjutnya adalah budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dimiliki dan dipegang teguh dalam sebuah kelompok lingkungan dan diwariskan dari masa ke masa hingga generasi ke generasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan budaya sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Dengan demikian, jelas bahwa sesuatu yang disebut sebagai suatu hal yang sudah mengakar pada masyarakatnya yang nilai-nilainya sulit diubah. Kemudian selanjutnya adalah kepercayaan. Jadi, kepercayaan menurut Yamagishi, kepercayaan adalah keyakinan orang kepada maksud baik orang lain yang tidak merugikan mereka, peduli pada hak mereka, dan melakukan kewajibannya. Sedangkan menurut Hardin memahami trust sebagai kepercayaan seseorang terhadap orang lain tergantung pada motif mereka. Ketika seseorang menyatakan, "Aku percaya padamu," ini tidak selalu berarti bahwa kepercayaan individu terhadap semua hal yang ada pada diri mereka. Namun, kepercayaan hanya mencakup hal-hal tertentu. Nah, selanjutnya adalah hubungan budaya dan kepercayaan. Sistem kepercayaan mempengaruhi budaya, dan budaya dapat mempengaruhi sistem kepercayaan sampai pada tingkat tertentu. Namun, sistem keyakinanlah yang memimpin budaya seperti jiwa memimpin tubuh. Dengan kata lain, keyakinanlah yang menggerakkan. Keyakinanlah yang menggerakkan budaya. Keyakinan merupakan motor penggerak dari budaya. Keyakinan yang dominan dalam masyarakat akan menghasilkan budaya sesuai dengan keyakinan itu. Sejak awal perkembangannya, kepercayaan atau agama-agama di Indonesia telah menerima akomodasi budaya. Sebagai contoh, agama Islam, di mana Islam sebagai agama faktual banyak memberikan norma-norma atau aturan tentang kehidupan. Jika dilihat dari kaitan Islam dengan budaya, paling tidak ada dua hal yang perlu diperjelas, yakni yang pertama, Islam sebagai konsepsi sosial budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Islam sebagai konsepsi sosial budaya dan Islam sebagai realitas budaya ini oleh para ahli sering disebut sebagai Great Tradition atau tradisi besar. Jadi, tradisi besar ini adalah ajaran original Islam yang permanen atau setidak-tidaknya merupakan interpretasi yang melekat ketat pada ajaran dasar. Dalam ruang yang lebih kecil, ajaran ini mencakup dalam konsepsi keimanan dan syariah atau hukum Islam yang menjadi inspirasi pola pikir dan pola bertindak umat Islam. Nah, kemudian yang kedua adalah Islam sebagai konsepsi budaya. Islam sebagai konsepsi budaya ini biasa disebut juga sebagai little tradition atau tradisi kecil. Nah, tradisi kecil ini adalah kawasan-kawasan yang berada di bawah pengaruh Islam ini, mencakup unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian budaya yang meliputi konsep atau norma, aktivitas serta tindakan manusia dan berupa karya-karya yang dihasilkan masyarakat. Istilah lain proses akulturasi antara agama Islam dan budaya lokal ini kemudian melahirkan yang dikenal dengan lokal genius, yaitu kemampuan menyerap sambil mengadakan seleksi dan pengolahan aktif terhadap
pengaruh kebudayaan asing, sehingga dapat dicapai suatu ciptaan baru yang unik, yang tidak terdapat di wilayah bangsa yang membawa pengaruh budayanya. Nah, di sisi lain, budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat tidak otomatis hilang dengan kehadiran Islam. Budaya-budaya lokal ini sebagian terus dikembangkan dengan mendapat warna-warna Islam. Perkembangan ini kemudian melahirkan akulturasi budaya antara budaya lokal dan Islam. Nah, sebagai contoh budaya lokal, budaya-budaya lokal yang kemudian berakulturasi dengan agama Islam antara lain yakni acara selamatan. Nah, acara selamatan ini di kalangan suku Jawa. Kemudian ada wayang. Nah, dalam bidang seni, bisa kita jumpai proses akulturasi seperti dalam kesenian wayang ini. Di Jawa, wayang merupakan kesenian tradisional suku Jawa yang berasal dari agama Hindu dan India. Proses Islamisasi tidak menghapuskan kesenian ini, melainkan justru memperkayanya, yaitu memberikan warna nilai-nilai Islam di dalamnya. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada gambar ini merupakan acara tingkeban atau acara 7 bulanan bagi wanita yang sedang mengandung dan telah memasuki masa 7 bulan. Nah, selain di bidang seni dan lain sebagainya, kedatangan Islam di Indonesia dalam taraf tertentu memberikan andil yang cukup besar dalam pengembangan budaya lokal. Pada sisi lain, secara fisik akulturasi, budaya yang bersifat material dapat dilihat, misalnya seperti yang ada di gambar, bentuk Masjid Agung Banten yang beratap tumpeng, berbatu tebal, bertiang saka dan sebagainya benar-benar menunjukkan ciri-ciri arsitektur lokal. Sementara esensi Islam terletak pada ruh fungsi masjidnya. Jadi, akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal Nusantara sebagaimana yang terjadi di Jawa didapati juga di daerah lain di luar Jawa, seperti di Sumatera, Aceh, Makassar, Kalimantan, Sumatera, bahkan di daerah-daerah lain. Jadi, apabila ditinjau dari segi munculnya agama-agama selain monoteisme murni merupakan hasil kontemplasi manusia, sedangkan monoteisme murni merupakan wahyu dari hasil ciptaan Tuhan. Nah, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.